Dari ekspresinya Gideon itu benar-benar menampilkan ekspresi marah dari intonasi, dari garis wajah, ketika dia ngomong itu dia kadang-kadang bibirnya juga terlihat menipis gitu ya. Oke, jadi ketika Gigi melakukan klarifikasi atas statement yang dari bapaknya Gideon yang viral ketika marah-marah ketika dia melakukan ngomong pengakuan bahwa dia dianggap nggak diperhatikan dan sebagainya, itu Gigi terlihat sebetulnya kalau ditanya itu dia ngomongnya teratur dan beberapa kali ketika Gigi melakukan klarifikasi tersebut, benar-benar ketika matanya ke arah atas kayak gitu, artinya adalah bahwa dia benar-benar memikirkan apa yang akan dikatakan. Artinya adalah bahwa apa yang mau disampaikan itu memang ada sesuatu yang memang urusan keluarga yang memang cuman mereka yang ngerti, cuman mereka yang ngeh gitu. Dan itu didukung dengan pada satu titik kemudian Rita, ibunya Gigi, kemudian masuk, intinya dia sakit gitu, istilahnya gitu. Jadi kalau kita perhatikan ekspresinya Rita sebelum-sebelumnya itu senyum, tapi senyumnya bibirnya itu sebetulnya tegang. Di sini nih kunci, ya gini nih, kira-kira gitu. Itu bukan senyum, itu senyum nahan, senyum pencitraan, senyum tampilan gitu. Tidak ada yang salah dengan itu loh ya, tidak ada yang salah dengan itu. Tetapi ada sesuatu yang dia nggak tahan, yang ingin disampaikan terkait dengan mantan suaminya atau suaminya lah, yang Pak Gideon ini. Nah, di sisi lain, Raffi juga nahan, terus pada satu titik dia bilang, intinya ini istilahnya pada satu titik dia bilang bahwa ini urusan keluarga internal gitu istilahnya. Itu sekali-sekalinya gitu ya yang dia benar-benar hit gitu. Nah, tapi habis dia ngucapin seperti kata-kata itu, Raffi itu tangannya ke arah muka, ke arah sini tuh, gitu. Itu adalah namanya istilahnya gestur ke arah muka ini, wajah ini adalah gestur ketika seseorang itu nyembunyiin sesuatu. Ketika seseorang itu stres, penanda stres muncul dan dia karena ada sesuatu yang masih dia tahan. Ya, jadi mereka bertiga ini sebetulnya melakukan klarifikasi, tapi ada informasi sensitif sebetulnya mereka masih tahan. Nah, kalau kita tarik di triangulasi di informasi itu kita gabungkan, bisa jadi adalah memang ada sebuah kondisi tertentu yang bisa mengacu pada kondisi medis yang dialami oleh bapaknya Gigi, suaminya dari Bu Rita gitu. Dan tapi sebagai menantu, Raffi kayaknya nggak berani untuk ngasih komentar lebih detail seperti itu. Ya, nutupin sesuatu itu artinya adalah bahwa ada informasi tadi yang saya katakan tadi bahwa kita nggak bisa ambil setengah-setengah. Kenapa saya misalnya menutupi sesuatu? Bukan karena saya bohong, karena saya jahat, karena saya bengis segala macam gitu, bukan. Karena ada sesuatu yang buat saya misalnya aib buat keluarga saya. Apakah itu kemudian membuat saya merasa minder, membuat saya rasa nggak perlu diumbar kepada publik. Bisa jadi seperti itu. Yang saya sampaikan bahwa ini bisa jadi terkait pada sebuah kondisi medis yang dialami oleh bapaknya Gigi. Dan bisa jadi kondisi medis ini buat sebagian masyarakat kita itu dianggap sesuatu yang mungkin ya bukan sesuatu untuk diumbar atau sesuatu masa saya gitu, orang tua saya sakit tertentu pokoknya saya umbar-umbar gitu kan, nggak banget gitu loh. Saya tidak melihat ada kemarahan di Gigi, tidak ada sama sekali. Saya tidak ada melihat kemarahan di Raffi, bahkan cenderung bingung ya. Kalau Gigi cenderung dia takut malahan istilahnya, khawatir gitu, karena maka dia berhati-hati jelasinnya. Sementara yang agak tense, agak tegang itu malah Rita. Karena ya, sekali lagi wajar ya, karena kita kan nggak tahu apa yang sudah mereka alami. Apalagi ini sudah dialami di pengakuan dari Gigi adalah ini sudah dialami dari Gigi kecil. Itu kalau kondisi medis seperti yang saya duga gitu, seperti memang kejadiannya Pak Gideon perlu minum obat dalam jangka waktu tahunan seperti itu, berarti kejadiannya sudah sangat melelahkan keluarga. Kalau kita tahu lah banyak masyarakat Indonesia juga banyak mengalami hal-hal seperti itu sebetulnya. Cuman penanganannya selama ini banyak disangka orang ini bisa kemasukan, karena dia bisa jadi karena
Gini, kondisi medis tertentu bisa membuat orang jadi percaya hal yang terjadi padahal nggak terjadi. Itu bisa. Misalnya terus kemudian dia merasa diikutin padahal nggak ada yang ngikutin dia. Eh, Orang-orang bisa menyebutnya misalnya halusinasi, kemudian dan lain sebagainya gitu. Tapi sekali lagi butuh psikiater untuk kemudian mendiagnosa itu. Misalnya dia merasa kayak dibisikin sesuatu bahwa orang sekelilingnya membenci dia, atau nggak memperhatikan dia, atau ingin meracuni dia, bisa jadi. Padahal nggak seperti itu kejadiannya. Tapi itu realitas di kepalanya, kayak ada yang bisikin. Itu bisa. Dan itu bukan karena jin, siluman, demit, segala. Bukan. Itu kondisi medis. Sehingga di masyarakat kita banyak sekali yang saya sayangkan. Saya sedihnya ngelihatnya itu kadang-kadang seringkali salah tafsir. Dia apa? Dipasung, dikurung di ruangan, di kamar, biar nggak ngamuk segala macam, dan kemudian keluarganya itu jadi menganggap itu aib, malu. Ya penanganan seperti ini tidak memperbaiki kondisi pasien, malah kasihan sih menurut saya. Ekspresinya Rita itu lebih cenderung tegang sih, dia senyum tapi di sini kenceng nih di pipi sini. Itu apa? Dia nahan. Jadi kayak orang antara takut, marah, bingung, sedih, udah gak jelas, udah nano-nano tuh campur tuh, gitu ya. Kenapa? Ini suami loh, maksud saya, dan ini sudah bertahun-tahun, dan pada satu titik istilahnya, ya ini deh meledak lah gitu lah, atau ya jadi viral deh atau segala macam gitu loh. Itu lebih cenderung bukan apa-apa, kalaupun kesel itu karena kayak orang akhirnya ini loh, berusaha ditutup kondisinya, berusaha disembuhkan udah bertahun-tahun tapi nggak bisa, dan akhirnya harus mereka jadi tanda petik meluangkan waktu ekstra untuk memberikan klarifikasi, lebih ke situ sih. Dari ekspresinya Gideon itu benar-benar menampilkan ekspresi marah dari intonasi, dari garis wajah, ketika dia ngomong itu dia penekanan bibirnya juga terlihat menipis gitu ya. Jadi ini juga ada beberapa kerutan di sini, walaupun memang udah kerutan tua juga memang udah kelihatan dari situ. Nah, tetapi dia memang ekspresi marah. Pertanyaannya adalah seseorang itu bisa marah karena realitas yang dia yakini di kepalanya. Tapi apakah itu kemudian realitas asli yang terjadi di sekelilingnya? Misalnya contoh paling gampang, saya marah karena saya dibilang bahwa orang yang dekat dengan saya digebukin gitu. Padahal kondisi aslinya nggak digebukin. Atau saya baca berita hoax bahwa tiba-tiba ada sebuah tindak, apakah itu penghinaan, penistaan atau apapun, padahal tindakan itu tidak pernah terjadi. Saya marah. Yang ditampilkan di wajah saya itu beneran marah. Tapi apakah kemudian kejadiannya beneran seperti itu? Kan tidak. Nah, buat saya penjelasan dari klarifikasi dari Gigi, apa yang ditampilkan oleh Pak Gideon, beberapa informasi tentang terkait bahwa bagaimana mereka kejadian-kejadian ketika Lebaran, ketika ada bulan-bulan sebelumnya gitu, interaksi mereka, buat saya sepertinya ada kondisi medis yang memang perlu tanda petik diwaspadai dari bapaknya Gigi, yang tentu saja ini perlu diklarifikasi dengan rekan-rekan yang lebih ahli di bidangnya, misalnya psikiater atau psikolog. Karena banyak sekali kondisi medis, misalnya apakah gangguan dalam hal kejiwaan, apakah psikotik, apakah neurotik, apakah skizofren, bipolar, MPD dan sebagainya yang bisa terjadi. Dan itu bukan hak saya untuk bisa melakukan klarifikasi, hanya teman-teman dari psikiater dan psikolog yang bisa kemudian memeriksa dan melakukan diagnosa atas hal tersebut. Ekspresi yang ditampilkan Pak Gideon adalah ekspresi marah, tidak ekspresi marah yang dibuat-buat. Namun kalau kita bicara ekspresi marahnya, apakah kemudian itu memang benar-benar terjadi seperti apa yang dia katakan? Ya ada dua realitas nih ya. Ada satu realitas yang dia sampaikan, yang terjadi di kepala dia. Ada realitas yang sebenarnya adalah terjadi di sekeliling, eksternal. Jadi itu yang kemudian jadi pertanyaan. Kalau misalnya disampaikan adalah dalam salah satu klarifikasinya Gigi, Rita dan Raffi, bahwa sudah berapa lama kemudian menolak untuk minum obat, memang ada kondisi medis yang membuat seseorang itu yang namanya distant reality. Jadi istilahnya berjarak sama realitas sekeliling. Jadi dia percaya suatu hal di kepala sini, tapi sebetulnya hal itu nggak terjadi di dunia nyata. Itu ada.
Dan itu butuh dokter yang atau psikiater yang kemudian memeriksa kondisi tersebut dan bisa meresepkan obat yang memang sesuai. Dan kalau misalnya Pak Gideon memang mengalami masalah medis tersebut, maka bisa jadi ada dua hal nih ya, kita bicara dua hal. Bisa jadi Rita, Gigi dan Raffi benar. Dan di saat yang sama Pak Gideon juga benar. Loh kok bisa seperti itu? Loh, kondisi yang disebutkan mereka bertiga ini benar, dan Pak Gideon di kepalanya merasa bahwa itu kebenarannya. Jadi dia yang ini nggak bohong, yang ini nggak bohong. Itu bisa. Misalnya contohnya gini, buat saya bakso pedes itu nggak enak. Buat orang lain dan orang sekeliling saya belum tentu itu merupakan sebuah kebenaran kan? Karena kenapa? Terjadi hanya di dalam diri saya. Sama, itu analoginya. Kalau Pak Gideon, misalnya karena ada sejenis obat yang perlu dikonsumsi misalnya, yang membuat dia realitasnya itu nyambung sama sekeliling, maka dia akan tahu bahwa kenyataannya yang di sekeliling itu A, B, dan C. Tetapi karena ada misalnya obat-obatan yang tidak dikonsumsi, akhirnya realitasnya beda. Jadi E, F, dan G misalnya. Dan kalau yang difahami semua orang, lo kan ABC, dia pahamnya EFG, dia kan nggak salah karena terjadi di kepala dia.